Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwarti dari Miss At-Taqwa Kedung Tuban Blora. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menampilkan video sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan solihah? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makanan halal. Tahukah kalian apa tujuan kita mempelajari makanan halal? Tujuan mempelajari makanan halal adalah siswa dapat menganalisis dengan seksama pengetahuan mengenai makanan yang diperbolehkan atau makanan halal, serta yang tidak diperbolehkan atau makanan haram sesuai dengan ajaran agama, sehingga dapat mengenali dengan jelasnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari tindakan sosial yang patuh terhadap prinsip-prinsip. Tahukah kalian apa itu yang disebut dengan makanan halal? Makanan halal berasal dari dua kata, yaitu makanan dan halal. Makanan menurut bahasa berarti makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-to'am atau al-ato'imah yang artinya makan makanan. Sedangkan kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan atau membebaskan. Jadi, makanan halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Allah telah memerintahkan kita untuk memakan makanan halal seperti firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Apa itu macam-macam makanan halal? Macam-macam makanan halal yaitu: 1. Halal menurut zatnya. Contohnya seperti makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas ulama. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Cara memperolehnya itu dengan cara yang baik, tidak seperti dari hasil mencuri, menipu, hasil riba, korupsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Maksudnya, apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, maka cara memprosesnya itu harus dengan menggunakan alat masak yang halal pula. Yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Maksudnya, ketika proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan dengan piring emas, atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Tahukah anak-anak bagaimana cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama, membeli bahan makanan di tempat yang terpercaya. Maksudnya, membeli makanan di tempat yang benar-benar terlihat kehalalannya. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Maksudnya, biasanya kalau kita membeli daging di tempat non-muslim, takutnya nanti penyembelihannya tidak membaca basmalah, jadi daging nanti itu bisa menjadi haram. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Maksudnya, mendapatkan makanan itu tidak dari hasil mencuri atau merampok atau dari menipu orang lain. Yang keempat, membeli makanan
mendapatkan dari uang halal. Maksudnya, uang yang didapatkan tadi adalah uang halal dari pekerjaan yang halal. Yang kelima, menghindari makanan yang dilarang oleh Allah. Misalnya, larangan yang sudah benar-benar dinyatakan di dalam Al-Quran, misalnya seperti daging babi atau bangkai. Yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur selalu kepada Allah karena nikmat yang kita peroleh itu semua dari Allah. Hikmah mengkonsumsi makanan halal: yang pertama, mendapat kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, makanan halal dapat menumbuhkan perbuatan yang baik. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu pentingnya mengkonsumsi makanan halal. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.